Terima kasih sudah memilih video ini. Bersama gue Weni, di video kali ini aku akan membahas tentang seberapa penting cek pranikah. Nah, cek pranikah yang kita kenal sebagai premarital check-up ini berfungsi untuk melihat apakah ada infeksi-infeksi tertentu yang dapat berdampak pada organ reproduksi, ataupun cek pranikah ini bisa dilihat apakah salah satu pihak antara calon suami istri ini atau kedua belah pihak ada yang namanya penyakit bawaan atau karier yang dapat berpengaruh pada bayinya kelak apabila istrinya hamil. Nah, biasa di cek pranikah ini ada 7 hal yang akan dicek melalui sampel darah dan urin. Pertama ada pemeriksaan darah. Nah, pemeriksaan darah ini meliputi pemeriksaan leukosit, trombosit, eritrosit, Hb, dan semua yang berkaitan dengan darah. Dan untuk cewek itu pemeriksaan Hb itu sangat penting karena itu bisa melihat apakah nanti calon bayi yang akan dikandung sama cewek ini apakah ada resiko yang namanya talasemia, karena talasemia itu adalah salah satu penyakit bawaan atau karier pada sang ibu yang harus dicek melalui darah. Oke, yang kedua, tes golongan darah atau resus. Nah, tes golongan darah atau resus ini nampaknya sangat sederhana, tetapi resus ini sangatlah penting. Kenapa penting? Nah, bila pihak laki-laki itu mempunyai resus negatif dan pihak perempuan mempunyai resus positif, maka itu aman. Itu aman. Kenapa aman? Ketika sang suami membuai ke satu istri yang mempunyai resus positif itu, maka tidak akan berdampak apa-apa. Tetapi sebaliknya, apabila si suami yang mempunyai resus positif dan si perempuan ini mempunyai resus negatif, itu sangat berbahaya. Bahayanya gimana? Nah, karena si perempuan ini punya resus yang negatif, otomatis ketika si sang suami ini membuahi sel telur dari perempuan ini untuk anak pertama, apabila mempunyai resus positif, maka kemungkinan anak yang pertama ini selamat itu sekitar 80%. Karena teman aku ada juga yang seperti kejadian ini, istrinya resus negatif dan suaminya resus positif, dimana ketika mengandung sang anak, si anak sempat disuntikkan beberapa obat, tapi si dokter tidak mengasih tahu obat itu untuk apa, tapi katanya obat ini untuk membantu si anak untuk bertahan di dalam rahim sang ibu, karena resus anak ini beda dengan resus sang ibu. Nah, kemudian untuk yang perempuan yang mempunyai resus negatif dan suami yang mempunyai resus positif, untuk anak pertama itu mungkin masih bisa aman, tapi tidak untuk anak kedua. Kenapa? Ketika anak kedua yang dikandung sama sang istri juga mempunyai resus positif dan si istri yang resus negatif, otomatis sudah ada antibodi resus positif, antibodi positif dari anak pertama tadi. Dan apabila anak keduanya mempunyai resus yang positif lagi, maka darah ibu ini akan menyerang sang janin. Makanya kalau sang anak mempunyai resus negatif, maka akan aman. Tetapi apabila di anak kedua mempunyai resus positif lagi, si ibu darahnya itu akan menyerang sang janin. Itu tidak dapat dikendalikan karena itu proses yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, untuk kejadian yang tadi aku cerita, untuk temen aku yang tadi suaminya positif dan istrinya negatif, itu istrinya untuk anak pertama dan istrinya sudah mengalami keguguran selama 3 kali saat mau mengandung anak kedua, karena resusnya itu positif semua. Jadi salah satu jalan keluar untuk yang mempunyai beda resus ini paling aman adalah bayi tabung, karena si dokter bisa memilih sel-sel sperma dan bisa screening terlebih dahulu mana janin atau mana yang mengandung resus negatif, kemudian dimasukkan ke rahim sang ibu. Jadi ini sangat penting ya. Tapi kalau misalnya kalian udah tahu kalian resusnya apa, ya itu bisa dicegah dari awal. Tapi normalnya orang Asia itu mempunyai resus yang positif.
untuk wanita yang mempunyai resus negatif tuh biasanya kebanyakan orang bule ya. Orang bule itu resusnya banyakkan negatif, tapi tidak ada salahnya kalau cek terlebih dahulu. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah tes torch. Torch ini sangat berbahaya pada kehamilan. Nah, apabila torch ini kita tidak tahu kita tuh bisa ada gejala yang namanya diserang oleh torch. Oke, torch ini disebabkan oleh toxoplasma, rubella, dan herpes. Ini diakibatkan karena mungkin sang ibu itu sukanya mengonsumsi makanan-makanan yang tidak matang atau mentah, ataupun sering kontak dengan kotoran hewan. Itu bisa menyebabkan toxoplasma, rubella, dan herpes dan dapat menyebabkan torch pada ibu hamil dan dapat mengakibatkan keguguran. Oke, yang keempat. Yang keempat adalah pemeriksaan HIV atau AIDS. Ini sangat penting dan ketika hamil pun ini juga akan diperiksa oleh sang dokter karena ini sangat berpengaruh pada kehamilan. Apabila terserang HIV atau AIDS kehamilan itu bisa berakibatkan fatal untuk sang janin. Oke, yang kelima, tes gula darah. Nah, tes gula darah ini berfungsi untuk mencegah apakah sang ibu ada diabetes atau tidak. Karena gula darah yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan ibu mengalami yang namanya diabetes, dan ketika kalau misalnya ibu hamil dan ibu mengalami diabetes, ibu bisa terserang penyakit-penyakit tertentu yang dapat berbahaya bagi ibu dan maupun si janin. Karena hormon kehamilan itu kan biasanya tidak stabil tuh, jadi bisa berpengaruh buruk ya. Jadi ini juga sangat penting apabila kalau misalnya kita ada riwayat diabetes di dalam keluarga kita, itu wajib banget dites ya. Oke, yang keenam. Yang keenam adalah deteksi hepatitis B. Nah, kita kan tidak tahu kita apakah ada keturunan hepatitis atau tidak. Apalagi kalau misalnya di keluarga kita tidak ada nampak yang mereka yang ada gejala-gejala terkena penyakit hepatitis itu, kita pasti kan kita nggak mungkin dong kena hepatitis kan gitu. Nah, untuk hepatitis B ini itu bisa ditularkan lewat saat berhubungan intim. Jadi kita tidak tahu pihak perempuan atau pihak laki-laki itu ada keluarga yang ada hepatitisnya. Jadi biasanya itu akan dites juga, karena apabila salah satu pihak ada hepatitis B dan tidak tahu dan saat hamil baru tahu, itu sangat berakibatkan fatal karena bisa membuat janin cacat lahir ataupun cacat saat di dalam kandungan gitu. Jadi bagusnya diperiksa aja hepatitis tuh. Tapi kalau aku sendiri, aku udah pernah suntik anti hepatitis dan itu biasanya bisa bertahan cukup lama. Aku suntiknya pas SMA, berarti udah sekitar 10 tahun, dan dokternya waktu cek itu masih cukup tinggi, jadi aku antisipasi hepatitisnya itu masih tinggi banget. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah tes urin lengkap. Karena dari tes urin kita bisa tahu kita apakah ada kena gangguan-gangguan pada sistem metabolisme kita atau tidak. Nah, itu aja tadi 7 tes yang akan dilakukan apabila kalian tes pranikah. Nah, untuk biaya tes pranikah itu beragam. Itu dimulai dari 1 juta sampai ke 3 jutaan, tergantung ya kalian tesnya di Pramita atau di Prodia. Begitupun kalau buat kalian yang mau tes, disarankan untuk mengambil paket yang lengkap saja, jangan tes yang tanggung-tanggung. Tapi kalau misalnya kalian yakin, misalnya kayak ada beberapa bagian yang kalian udah tahu, kayak misalnya tes resusnya udah tahu, tes diabetesnya udah tahu, hepatitisnya udah tahu, ya kalian bisa ambil paket yang 1 jutaan. Tapi ya kalau bisa sih disarankan ambil yang paket lengkap aja, karena biasanya data untuk perkembangan tubuh kita itu biasanya valid hanya setengah tahun sampai 1 tahun. Jadi kalau misalnya kalian ceknya pas 2 tahun yang lalu, jadi bagusan dicek ulang aja. Apalagi ini cek untuk pranikah. Apabila kalian yang habis nikah pengen langsung hamil, ini sangat penting ya. Ini sangat penting. Kalian juga bisa ikuti promo-promo di Prodia ataupun Pramita, karena itu sering ada promonya. Nah, untuk aku sendiri, aku tuh tidak cek pranikah. Kenapa? Karena aku waktu pacaran tuh, aku pacarannya LDR jarak jauh, dimana tempat tinggal calon suami aku itu tidak ada tempat untuk tes
tes pranikah. Jadi dia ada prodia atau pramita karena dia tinggal di agak perdesaan gitu. Jadi karena aku sebenarnya mau cek pranikah, cuman karena waktunya tidak pas. Biasanya tuh cek pranikah tuh 3 bulan atau 6 bulan sebelum nikah. Nah sedangkan suami aku tuh ke tempat aku itu seminggu sebelum nikah. Jadi kan tidak bisa apa kan, maksudnya itu kan pasti udah lagi sibuk-sibuknya untuk persiapan. Jadi terakhirnya nggak jadi cek. Jadi buat kalian, kalau misalnya kalian yang tidak LDR pun, kalian bisa cek 3 bulan atau 6 bulan sebelum kalian nikah, supaya kalau misalnya kalian yang pengen hamil, kalian bisa mempunyai persiapan yang lebih matang. Oke, sekian aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain. Dadah.